طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Yang pertama-tama kita syukuri dan kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang mulia ini dalam rangka sosialisasi ujian semesteran USA Indonesia ya, USA Mesir, Safa University. Eh, Sholawat dan salam tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini, mengucapkan selamat datang. Untuk kegiatan malam hari ini, insya Allah nanti ada sedikit penyampaian gambaran ya tentang ujian oleh guru kita Ustadz eh, Fikri Ramadan LC. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab ya, teman-teman yang mau bertanya silakan, mungkin bisa dipersiapkan juga pertanyaannya dari sekarang ya. Terus terkait pada hari ini bulan bareng ya, ada dari BEM Safwa University, ada juga dari kita Hima Kusa Indonesia, sama-sama mengadakan sosialisasi eh, untuk persiapan ujian ya. Nah, itu nanti bisa terserah bebas mau diikuti yang mana. Sama aja sih, insya Allah. Sama-sama untuk membantu antum semuanya, ya. Untuk memahami, juga untuk mendapatkan gambaran tentang ujian. Dan jadi nanti juga kami dari KUSA Indonesia ada rekaman, insya Allah. Bisa, kalau yang bagi yang nggak hadir, bisa disimak melalui rekaman. Dan Ana rasa dari BEM Sahwa juga akan menyebar rekaman pertemuannya ya. Jadi insya Allah sama-sama bertujuan untuk memudahkan. Jadi kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir ya. Dan langsung saja kita ke acara inti, yaitu pemaparan sosialisasi ujian semester USA Safwa University Mesir yang akan disampaikan oleh Ustadz Fikri Ramadan LC. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ana terdengar ya, Ustaz Iqbal? Suara Ana terdengar? Insya Naam, Allah Ustaz. terdengar. Ustaz. Oke. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimaini bidawamis samawati wal ardi. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, ana mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada Ustadz Iqbal dan juga teman-teman dari KUSA Indonesia, ya, mahasiswa dan mahasiswi yang ana banggakan. Di KUSA, ya, di KUSA tahun 1446 Hijriah ini, kita akan melaksanakan ujian UAS, ya, ujian UAS semester ganjil, ya, semester 1. Yang mana materi dari UAS ini, ya, itu dari video pertama sampai video ke-16, ya, video ke-16. Nah, kita akan sebenarnya acara ini, bayangan dari acara ini adalah seperti Q&A, ya, question and answer, ya.
tanya jawab. Jadi antum bertanya, ana menjawab. Ya, seperti itu. Akan tapi di sini eh, ana akan memberikan sebelum kita ke Q&A ya, itu ana akan memberikan beberapa arahan mengenai ujian ini. Ya. Yang pertama tentang sejarah ya, sejarah dari ujian PUSA ini ya. Eh, di pertemuan Murojaah hadis yang pertama itu Ana telah menyampaikan di sana bahwasanya Ana pada waktu itu belum percaya bahwasanya ini adalah kuliah gratis ya. Apalagi Mesir ya. Mesir tuh di bayangan Ana tuh hanya Al Azhar ya. Ana tuh sempat shock ya. Ana tuh sempat shock dahulu ya. Al Azhar mengeluarkan kuliah online gratis, nggak bayar. Tapi tebakan Ana salah. Ya, ternyata kursus ini bukan Al Azhar, tapi sendiri, ya sendiri. Dan dahulu, ya dahulu kala, eh, Ana sempat Ana sempat dapat kabar ya. Dahulu itu dahulu itu ujiannya itu ada esainya. Dahulu ya, dahulu kala. Ujiannya itu ada esainya. Jadi 25, 20 itu pilgan, ya pilihan ganda, limanya esai, esai singkat. Akan tapi setelah eh, ya ini kabar burung ya. Ini masih kabar burung. Dahulu Anda pernah pernah mendengar seperti itu. Kan tapi di tahun 2020 itu sudah di, diubah ya sampai sekarang. Sampai di generasi antum yang sekarang ya, sampai angkatan 46 ya. Itu itu diubah menjadi pilihan ganda semua. 25 soal ya. Dan dahulu itu ujiannya di Google Form ya, di Google Form. Karena masih ingat dulu ya, itu bikin bikin akun, kemudian setelah bikin akun ya, itu kita diarahkan dari grup itu ya, grup PUSA itu diarahkan untuk ngeklik apa namanya? Ngeklik link yang ada di grup tersebut ya. Yang mana yang mana link itu nantinya akan menjadi link ujian di Google Form. Dan ini merupakan suatu kemudahan ya, asli, mudah banget. Di situ tinggal klik, baru habis itu verifikasi email, kemudian langsung dijawab. Kemudian langsung dijawab. Dan itu ya teman-teman, akan tapi kekurangannya, ketika kita ujian dahulu ya, kekurangannya ketika kita ujian dahulu lewat Google Form, itu pertama nilainya langsung jadi. Ya, jadi kita tidak 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 sempat murojaah ya. Kalau untuk sekarang, kalau misalkan antum dan antuna sudah membuat akun, di situ nanti akan ada sesi murojaah. Sesi murojaah ini maksudnya adalah sesi untuk memantapkan kembali jawaban antum dan antuna. Ya, kalau kalau belum mantap, itu nanti kalian bisa kembali ke lembar jawab. Ya, akan tapi kalau dulu nggak bisa. Kalau sekali klik ya sudah selesai. Ya, nggak bisa namanya murojaah, nggak bisa melihat ulang atau meninjau ulang. Ya, di samping kemudahan itu ada kekurangannya juga. Itu dahulu di Google Form. Nah, kemudian eh, dahulu sempat ada ini ya, sempat ada kendala pada waktu mengerjakan ujian PUSA ya. Dan dahulu itu eh, kalau kalau nggak salah di tahun 2021 kalau nggak salah ya. 2021 menuju 2022 itu web kusa jadi web kusa jadi. Jadi pas waktu tahun 2022 itu berarti eh, Ana Firqah 3 kalau nggak salah. Ya, Ana Firqah 3 kalau nggak salah. Atau Firqah 2 ya. Nah, itu kita ujiannya di web.
sampai sekarang, ya, sampai sampai sekarang, ya, ujiannya di web sampai sekarang. Dan di web itu, ya, dan di web itu eh, lebih mudah, ya. Anak-anak rasa web itu lebih mudah daripada kita mengerjakan di Google Form. Karena di web itu nanti akan ada nilai-nilai kita, ya. Sedangkan dahulu Ana itu nyatet sendiri, Ana, ya. Nyatet dari eh, pelajaran-pelajaran Firqah 2, Firqah 3 itu nyatet sendirian. Ya. Akan tapi alhamdulillah dengan adanya web Kosa ini itu sangat membantu kita para mahasiswa. Nah, anak akan share screen, ya. Anak akan share screen. Kita akan meninjau ulang tentang eh, tentang akan kita hadapi pada apa yang akan kita hadapi pada pekan depan, ya. Karena sekarang itu tanggal 10 dan ujiannya itu tanggal 17 November, ya. Ujian ujian ini merupakan ujian UAS, ya. UAS, ujian akhir semester. Jadi tidak ada namanya ujian tengah semester, ya. Dan di KUSA, alhamdulillah, ya. Alhamdulillahnya kita tidak dibebani oleh tugas-tugas, ya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang ada di Tafrik, ya, yang mana pertanyaan tersebut eh, biasanya ada di akhir, ya, ada di akhir tafrik atau video itu hukumnya mustahab, ya, hukumnya mustahab, boleh boleh dikerjakan, boleh tidak, ya. Akan tapi yang wajib untuk kita, ya, mahasiswa itu mengerjakan UAS ini, mengerjakan apa namanya, ujian ini, karena ini nanti yang akan menjadi nilai di ijazah, nilai di ijazah dan juga nilai IPK, dan juga nilai IPK, ya. IPK IPK di USA itu berbeda dengan IPK yang ada di Indonesia, ya. Kalau di Indonesia kan 1 sampai 4. Kalau 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 ini enggak. Kalau ini nanti di ijazah itu akan tertulis angka 1 sampai 100. Angka 1 sampai 100, ya. Jadi IPK 4 itu kalau di KUSA nilai ijazahnya 95 sampai 100, ya. 3 itu berarti ya antara 80 sampai 90. Ya, tinggal tinggal diurutkan saja, ya. Jadi ijazah KUSA itu ngambilnya nilai dari 1 sampai 100, bukan IPK 1 sampai 4, bukan, ya. Ingat, ya, teman-teman, ya, beda beda tempat, beda prosedur. Jadi jangan disamakan, ya. Jadi jangan disamakan. Jangan ada yang bilang, loh, kok berbeda dengan Indonesia? Ya sudah, ya sudah, ikuti aja, ya. Tidak usah banyak protes, ya. Kalau di sini menggunakannya 1 sampai 100, ya, seperti itu, ya. Nah, dan ini adalah pengumuman ofisial, ya. Ini adalah pengumuman ofisial dari KUSA Pusat, ya, tentang jadwal ujian, semester 1, ya. Kalau kalau di KUSA, ya, kalau di KUSA semester itu namanya adalah al-fasl. Al-fasl, bukan al-mustawa. Al-mustawa tuh kayaknya kalau dari pandangan Ana, al-mustawa itu sama seperti al-firqah, ya. Jadi al-mustawa itu tuh sama seperti tahun, ya. Jadi mustawa 1 ya tahun pertama, gitu. Tahun pertama semester 1, semester 2. Tahun kedua semester 3, semester 4, dan seterusnya. Ya, seperti itu, ya. Dan ini apa namanya? Ada 4 lembar, yang mana 4 lembar ini adalah jadwal dari firqah 1 sampai firqah 4. Ya, firqah 1 sampai firqah 4.
ya. Mungkin di sini ada teman-teman kita yang dari firqah atas ya, dari firqah atas. Tidak apa-apa, kita akan eh, membacakan apa yang ada di dalam pengumuman ini. Ya, seperti itu. Jadwal ya, jadwal ujian untuk firqah pertama, hari pertama yaitu di hari Ahad itu adalah akidah, adalah matkul akidah. Ya. Syekh Wahid bin Abdissalam Bali ya, kalau tidak salah ya. Itu di tanggal 17 November. Kemudian ujian kedua itu tajwid ya. Tajwid di tanggal 19. Jadi antara antara ujian pertama dengan ujian kedua itu jaraknya 2 hari. Jaraknya berapa? Dua hari. Ya, seperti itu. Kemudian ujian ketiga nahwu, ujian keempat hadis, ujian kelima usul fikih, ujian keenam fikih, ujian ketujuh adab Islam, dan ujian ke-8 adalah mustalah hadis. Ya, mustalah hadis. Dan kalau nggak salah ya, kalau 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 nggak salah, jadwal ini itu akan diterapkan pada, maksudnya masih sama ya. Jadi jadwalnya itu masih sama dengan ujian genap nanti. Jadi ujian genap nanti itu seperti ini juga alurnya. Jadi akidah, kemudian tajwid, kemudian nahwu, dan selanjutnya. Ya, kalau nggak salah ya. Kalau misalkan berbeda, kalau misalkan berbeda di tanggal atau di matkul ya, ya itu enggak apa-apa ya, itu enggak apa-apa. Karena karena itu setawana ya, setawana jadwal ujian ini itu untuk semester 1, semester ganjil dan semester genap. Jadi sama urutannya ya. Tapi kalau kalau berbeda ya berarti itu dari kebijakan kampus. Ya. Nah, di sini ya teman-teman ya, perlu diperhatikan. Ini ini perlu diperhatikan untuk semua firqah ya, semua firqah. Ujian akan di-share ya, ujian akan di-share itu sekitar jam 6 pagi waktu Mesir. Jam 6 pagi waktu Mesir. Indonesia dan Mesir itu berbeda 5 jam. Kita lebih maju 5 jam ya. Jadi estimasinya berarti di, di Mesir itu 6 jam 6, di sini jam 11 ya. Dan apa namanya? Dan itu akan di-share lewat akun Telegram Kusa resmi ya, Kusa resmi yang ada al-firqahnya itu ya, al-firqah al-wahidah, al-firqah ats-tsaniyah, al-firqah ats-tsalisah, dan al-firqah ar-rabi'ah. Nanti linknya itu akan di-share di situ ya, akan di-share di situ. Kemudian muddatul ijabah, waktu untuk mengerjakan ya, itu 1 jam dari dibukanya link ujian tersebut. Ya. Dan seluruh link yang nanti akan di-share itu hanya itu hanya apa namanya? Itu hanya bertahan 23 jam. Hanya bertahan 23 jam. Jadi misalkan ujiannya akan di-share hari Senin besok, itu berarti kan jam 11 ya kan? Jam 11 siang hari Senin. Dan ujian ini dibuka selama 1 hari. Jadi sampai hari Selasa jam 10. Hari Selasa jam 10 ya. Nah, ketika kita membuka link ujian di mana di channel Telegram ya, itu kita diberi waktu mengerjakan ujian hanya 1 jam saja. Ya, hanya 1 jam, saja. Ya, bagi orang-orang yang mujtahidun dan mujtahidat ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh dari laki-laki dan perempuan itu hanya 10 menit ya. 10 menit selesai. Karena ya ujiannya pilihan ganda dah.
Ya, pilihan ganda 25 soal. Ya, bagi orang-orang yang sudah murojaah, yang sudah badlu al-juhud, ya, yang sudah memurojaah, ya, sahrul layali, begadang untuk memurojaah, ya, itu 10 menit, ya, 10 menit yakfi, ya. Tidak sampai 1 jam, ya, seperti itu. Ya, eh, ini adalah pengumuman yang ada di mana? Di sini, ya, di sini, di yang kemarin di share itu, ya. Nah, kemudian di firqah asaniyah, ya, ini anak akan memberikan gambar kepada antum dan antara itu di tahun-tahun yang atas, ya. Apa saja matkul yang antum dan antuna akan hadapi, ya. Nah, di firqah 2 nanti antum dan antuna akan lebih banyak mempelajari matkulnya, ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, masih 8, ya, masih 8. Akan tapi ada sedikit perubahan, ya, ada sedikit perubahan. Ya, ini adalah tarbiyah wasuluk, ya, tarbiyah wasuluk. Itu nama lain dari adab, ya. Nama lain dari adab. Ya. Nama lain dari adab. Kemudian ujian kedua akidah, ya. Ujian kedua akidah. Kemudian tarikh tasyrik, ya. Tarikh tasyrik. Apa namanya? Sejarah, ya. Sejarah mazhab, ya, sejarah madhab, ya, sejarah 4 mazhab. Ya, tolong untuk apa? Untuk mahasiswa dan mahasiswi mendengarkan, ya, jangan jangan apa? Jangan coret-coret, ya, ya. Kemudian fikih, ya, fikih untuk firqah 2, ya, itu memilih mazhab, sudah memilih mazhab, ya. Bagi yang hadir di Zoom ini yang dari angkatan 1445, ya, itu nanti akan, ya, ini bagi teman-teman yang dari angkatan 1445, ya, itu nanti akan di-share apa namanya? Link fikih 4 mazhab, ya. Link fikih empat mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Itu antum dan antuna itu mengerjakan mazhab yang dipilih saja, yang dipilih saja, ya. Jika misalkan memilih mazhab Syafi'i, ya berarti ngeklik linknya itu di mazhab Syafi'i, mazhab Hambali di mazhab Hambali, dan seterusnya, ya, seperti itu. Nah, kemudian tafsir ini kalau tidak salah juz 30, ya, juz 30 atau juz 29. Ya, ini memakai tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Balaghah, Sirah, dan Ulumul Quran, dan Ulumul Quran. Nah, kemudian, dan ini peraturannya masih sama, ya. Peraturannya masih masih sama, masih sama. Jadi apa namanya? Ujian ini dibuka untuk seluruh firqah, untuk seluruh firqah. Nah, kemudian di firqah as-salisah tahun ketiga berarti semester 5 dan 6, ya, semester 5 dan 6 itu kita akan mempelajari 12 matkul, ya, 12 matkul. Pertama tarbiyah wasuluk. Ini memakai kitab lain, ya. Jadi tarbiyah wasuluk, ya. Tarbiyah wasuluk firqah 2 dan firqah 3 itu beda. Beda kitab, ya, beda kitab. Kemudian akidah, ya. Akidah. Kemudian fikih am. Fikih am ini adalah al-ijma. Al-ijma. Jadi kita akan mempelajari hal-hal apa saja yang disepakati oleh para ulama. Kalau tidak salah memakai kitab Al-Ijma Ibnu Munzir kalau nggak salah, ya.
kalau nggak salah ya, karena sedikit lupa. Kemudian al-fiqh, ya. Fikih ini lanjutan dari firqah dua, ya. Jadi satu mazhab itu dipelajari selama 2 semester, ya. Kok 2 semester, 2 tahun, ya, dua tahun. Kemudian mustalah hadis, ya, ini pembahasannya lebih mendetail, ya, lebih mendetail. Kalau tidak salah pakai kitab Nukhbatul Fikar, kalau tidak salah ya. Kemudian qawaid fiqhiyah, ya. Kemudian tafsir, tajwid, ya, usul fikih, firaq wa mazahib, ya. Firaq wal mazahib. Kemudian tarikh. Kalau ini tarikh eh, Khulafa ar-Rasyidin kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah yang Firqah Salisa ini tarikh Khulafa ar-Rasyidin kalau tidak salah. Kemudian Lughatul Arabiyah. Ya, Lughatul Arabiyah ini sama seperti sama seperti Nahwu, ya. Nahwu yang kita pelajari selama ini, ya. Yang kita pelajari selama ini. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah dahulu ana mengerjakan ujian bahasa Arab ini dapat 100, ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Nah, ini khusus firqah tiga, ya, khusus firqah tiga saja, ya. Khusus firqah tiga saja mereka akan ujian sampai tanggal 9 Desember. Sampai tanggal 9 Desember, ya. 9 Desember. Eh, kalau untuk firqah 1 dan 2 itu selesainya tanggal 1, ya, tanggal 1 Desember. Nah, kemudian di firqah Rabi'ah atau firqah 4, ya. Berarti ini semester 7 dan 8, ya. Semester 7 dan 8. Itu kita akan mempelajari at-tarbiyah wa suluk, kemudian akidah. Akidah di semester 4 ini kita memakai 2 kitab, ya. Kita memakai 2 kitab. Pertama kitab Akidah Tohawiyah. Akidah Tohawiyah. Itu di semester 7 atau di semester ganjil. Ya, jadi apa cutting, ya, cutting kalian, cutting antum dan antuna itu mereka ujiannya memakai kitab Akidah Tohawiyah. Kemudian di semester genapnya, ya, kemudian di semester genapnya itu memakai Kitabut Tauhid, Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, seperti itu. Kemudian hadis hadis yang pertama dan kedua itu memakai kitab Al-Muharrar fil Hadis karya Imam Ibnul Hadi kalau tidak salah, ya. Kemudian ada Qadaya Mu'asarah, ya. Qadaya Mu'asarah itu aturan-aturan baru, ya, aturan-aturan baru atau fatwa-fatwa baru, ya. Fatwa-fatwa terbaru atau permasalahan kontemporer gitu, ya. Permasalahan kontemporer. Kemudian ada asyubuhat al-fikriyah, ya, pemikiran-pemikiran, pemikiran-pemikiran. Di sini kita akan mempelajari tentang pemikiran orang-orang atau tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh di dalam Islam, ya. Kemudian ada tarikh. Kalau kalau sejarah, ya, kalau tarikh di semester atau di tahun keempat ini kalau tidak salah Umayyah dan Abbasiyah kalau tidak salah, ya. Kalau tidak salah seperti itu. Kemudian Maharatul Bahth itu metopen, ya, metode penulisan karya ilmiah. Ya, ini biasanya metopen ini eh, hanya di semester ganjil saja, ya. Di semester 7 doang. Ya. Soal 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 dari metopen di KUSA ini cukup gampang, ya. Cukup gampang. Anak teringat salah satu soalnya itu mada yuktabu awalah, eh, pokoknya artinya tuh apa apa yang ditulis di awal skripsi misalkan.
ya mukaddimah kan. Al-mukaddimah pertama. Ya, seperti itu. Soalnya agak gampang ini kalau kalau yang Maharotul Bahth ya, metopen di Kusa ini. Kemudian kemudian yang berikutnya adalah ma'ajim. Ma'ajim ini adalah kamus ya, kamus-kamus. Kita akan mempelajari mufradat-mufradat yang ada di dalam Al-Qur'an ya, atau bahasa Arab. Ya, itu yang akan kita hadapi nanti di tanggal 17 ya. Di tanggal 17 nanti akan kita hadapi UAS ya. Untuk masalah tadi Ana menyinggung tentang akun ya, membuat akun. Kalau untuk membuat akun itu teman-teman yang dari angkatan 1445 Hijriah ini itu alhamdulillah mereka sudah membuat akun, sudah membuat akun. Dan untuk angkatan 1446 Hijriah ini untuk sekarang ya, untuk sekarang itu belum bisa buat akun ya, belum bisa buat akun karena belum ada tutorialnya. Biasanya ya, biasanya kalau kalau akun ya, akun Kusa itu nanti akan ditutorialkan dari Kusa pusatnya ya, akan ditutorialkan dari Kusa pusatnya. Dan pembuatan akun ini gampang ya. Pembuatan akun ini gampang. Itu pakai Gmail Antum dan Antuna, pakai email ya. Kemudian setelah itu nanti disuruh apa, melengkapi biodata. Dan ini yang terpenting ya, Anda mau wanti-wanti Antum dan Antuna sekalian, mulai dari sekarang ya, mulai dari sekarang, ketika Antum dan Antuna membuat username, ya nanti kan disuruh membuat username dan password ya, itu jangan sampai lupa. Buat username dan password itu ditulis, langsung di langsung ditulis, ya langsung ditulis. Karena nanti kalau kalau apa kalau apa namanya kalau lupa password itu nanti akan susah untuk reset reset password bisa, tapi nanti akan susah ya, akan susah teknisnya. Ya. Dan juga jaga email antum, ya, jaga email antum dan antuna. Usahakan ya lebih tepatnya jaga HP ya, jaga HP. Ya. Karena karena gini, kemarin ya di mana Ana pernah ditanya oleh salah satu cutting antum ya, yaitu dari angkatan 45 ya, 1445 Hijriah, HP-nya hilang ya, HP-nya hilang dan tidak bisa untuk dan dia tidak ingat ya, tidak ingat emailnya dan tidak bisa merefresh ya, tidak bisa merefresh atau memperbaharui email. Jadinya dia buat akun baru ya, buat akun baru. Imbasnya gimana? Imbasnya nilai-nilai yang kemarin itu hilang. Nilai-nilai dari akun yang pertama dia itu hilang. Jadinya sekarang dia memakai akun kedua. Dan ya apa namanya? Dimulai dari nol. Ya, maka dari itu ya anak apa mewanti-wanti antum dan antuna itu jaga HP, jaga HP. Atau enggak ditautkan ya. Jadi pas waktu Antum dan antuna membuat username dan password itu langsung disimpan di Google ya, langsung disimpan di Google ya. Dan catat ya, catat email, catat username dan catat passwordnya ya, biar nanti ketika masuk ke web itu langsung langsung bisa, langsung langsung bisa. Nah, eh, untuk gambaran webnya, Ana stop share, share screen dulu ya. Ana akan memberitahukan bagaimana gambaran web Kusa. Ya, sebentar ya.
Ada yang ingin ditanyakan? Ini ada 4 pertanyaan ini ya. Pertanyaan pertama dari Yudi ya. Afan, UASnya open book? Enggak, Ustaz. Enggak boleh. Enggak boleh lihat ya, enggak boleh lihat buku. Ini UAS ya. Ini ujian akhir semester. Enggak boleh lihat buku. Jadi ini kesadaran masing-masing ya, kesadaran masing-masing ya. Terapkan apa yang telah kita pelajari dari muraqabatullah ya, dari muraqabatullah. Selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Memang memang Ana dan tim KUSA serta para dosen itu tidak bisa mengawasi antum dan antuna ya, akan tapi antum dan antuna itu urusan nilai ya, urusan nilai halal dan haramnya itu urusannya antum antum dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Antum dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nilai yang ada di ijazah itu merupakan nilai dari hasil baik atau buruknya antum ketika mengerjakan UAS ini ya. Jadi alaikum bitaqwallah azza wajalla. Nah, Ustadz Afwan, nanti nanti di webnya itu pakai bahasa Indo atau Arab? Bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Ya. Pakai bahasa Arab. Tapi kan di Google kan bisa bisa diterjemahkan ya. Jadi bisa bisa di apa? Bisa diterjemahkan. Tapi tapi biasanya kalau terjemahan di Google ini sedikit ngawur ya. Jadi jadi apa namanya? Usahakan kalau kalau apa? Kalau buka web itu pakai bahasa aslinya, bahasa Arab. Ya, seperti itu. Afwan Ustadz, ada 8 madah, maksimal rosid madah berapa kali? Nah, oh ya, ini belum mana bahas ya. Tentang rosid, ya, tentang rosid, itu kalau misalkan dari 8 madah di Firqah satu ini, ya, itu tidak ada haddun aksar ya, tidak ada batas maksimalnya. Ya, kalau batas maksimal 8 8 madah itu rosid semua ya, yaitu itu tanggungan antum dan antuna ya. Akan tapi kalau kalau untuk berapa kalinya itu ndak ada hadun aksar ya. Nggak ada hadun aksar, nggak ada batas maksimal. Kalau antum dan antuna misalkan ya, misalkan ada orang dia 88-nya ini rasid ya, 8 mata ini rasid, maka itu bisa diulang di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulqa'dah. Ya, tapi kalau untuk anak pribadi itu hadun aksar ya, batas maksimal dari rosib itu 3 matkul. Kalau anak pribadi ya, kalau anak pribadi 3 matkul itu sudah menjadi hadun aksar ya, hadun aksar. Karena itu akan berimbas nanti ke bulan Zulqa'dah. Apalagi apalagi urusan kita kan untuk kedepannya kan kita tidak tahu. Mungkin barangkali mungkin barangkali ketika kita roset banyak tidak mengerjakan ujian remedi, maka kerjainnya di tahun depannya lagi. Kan itu menjadi dua masalah 2 kali, ya kan? Masalah 2 kali. Maka kalau kalau dari anak pribadi ya, itu hadun aksarnya 3 matkul roset. Ya, seperti itu. Ustaz, bagaimana jika NIM kusanya tidak ada? NIM NIM kusa bukannya kemarin udah di-share ya? Jadi di grup Telegram itu antum dan Antona scroll ke atas ya. Itu ada laihab laihab laihatul makbulin, nama-nama yang terdaftar. Di situ kalau tidak salah ada NIM-nya kalau tidak salah ya. Di bagian kanan kalau tidak salah. Jadi ada rokom, kemudian rokom jami'i, kemudian al-ism. Nah, rokom jami'inya tuh ada di situ, ada di Laihatul Makbulin kalau tidak salah ya.
Antum dan Antuna share apa scroll aja ke atas. Ya, scroll aja ke atas. Di situ ada nimnya, ya. Di situ ada nimnya. Nah, username-nya kita yang buat sendiri ya Ustadz. Ya, username-nya kita yang buat sendiri. Username dan password, ya, username dan password. Ingat ya, harus diingat-ingat. Nggak boleh lupa. Ya, nggak boleh lupa. Afan Ustadz, berarti link ujian hanya dikirim melalui IG, bukan IG, Telegram, bukan? Ya, di Telegram ya, di Telegram pusanya, ya, di Telegram pusat. Yang biasa ana share matkul itu ya, rekaman itu, nah itu di situ. Nanti akan di-share di situ, insya Allah. Ustaz, Ana ingin mengucapkan jazakallah khairan atas rekaman ringkasan yang telah disediakan. Meski Ana baru bisa bergabung dengan halaqah saat ini, rekaman tersebut sangat sangat membantu Ana memahami pelajaran di tengah kesibukan. Barakallahu fikum. Nah, afwan wa jazakallahu khairan wa wa fikum barakallah. Ya. Jadi namanya kuliah online ya, itu memang banyak sekali godaan. Apalagi apalagi dengan jadwal kita yang tidak bisa kita atur. Ya. Maka dari itu, Ana ya, maka dari itu Ana berpesan kepada antum dan antuna. Jika misalkan antum dan antuna itu tidak ada kesibukan yang kesibukan yang sibuk ya, tidak mempunyai kesibukan banyak, maka ahsan ahsannya itu mendengarkan rekaman. Ahsannya, jika misalkan antum dan antuna itu apa namanya memiliki kesibukan yang banyak, maka jangan lewatkan kuliah ya, maka jangan lewatkan kuliah kusa ini walaupun hanya membaca tafrik, walaupun hanya dengan membaca tafrik. Karena ilmunya itu di situ, ya. Karena ilmunya itu di situ, ya. Maka dari itu Ana wasiatkan kepada antum dan antuna untuk selalu eh, berusaha mengejar ilmu, ya, berusaha mengejar ilmu dan mencurahkan mencurahkan meluangkan mencurahkan dan meluangkan waktu kita untuk ilmu, ya. Eh, ada pepatah yang mengatakan la yu'tikal ilm, eh, bagaimana ya, ilmu itu tidak akan memberi ilmu tidak akan memberikanmu sedikit, ya. Jadi sedikitnya ilmu itu tidak akan kita capai, ya, tidak akan kita capai kecuali kita mengorbankan semuanya, ya. Kita mengorbankan semuanya itu kita baru dapat dikit ilmu. Bayangkan, ya. Maka 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 bagaimana nilai kita terhadap para ulama terdahulu, ya. Para ulama terdahulu itu Masya Allah, mereka mereka mempunyai banyak sekali ilmu. Tulisan-tulisan mereka banyak dan kekal tulisannya. Dan mereka mengorbankan hidupnya untuk ilmu. Ya. Maka dari itu, ya, jangan lewatkan jangan lewatkan pelajaran kusa ini walaupun sangat sibuk, ya, seperti itu. Kalau translate Google kadang ngawur, malah tambah bingung Ustaz. Nah, jadi jadi apa mau jadi ya apa namanya? Usahakan memakai bahasa asli, yaitu bahasa Arabnya, ya. Nah, izin bertanya Ustaz, sampai lulus berapa tahun Ustaz? Apa sama seperti di Indonesia? Ya, 4 tahun. Ya, 4 tahun. Jadi di Kusa, Al-Firqah itu tahun. Ya, tahun. Bukan kelompok ya, tapi tahun. Al-Firqatul Ula tahun pertama, semester 1 dan 2. Al-Firqah Atsaniyah itu berarti tahun kedua.
semester 3 dan 4. Al-Firqah Ats-Tsalitsah itu tahun ketiga, semester 5 dan 6. Kemudian Al-Firqah Ar-Rabi'ah tahun keempat, semester 7 dan 8. Ya, seperti itu. Jadi sama, sistemnya sama. Berbeda dengan Malik ya. Fakultas Malik ya. Malik itu lil a'immah wal khutobah ya. Lil a'immah wal khutobah. Itu milik Jami'ah Safwa juga. Kalau kalau Malik itu 2 tahun, dua tahun saja. Dan belajarnya itu jam 10 waktu Mesir, 10 malam. Ya, 10 malam. Berarti di Indonesia jam 2 pagi, jam 2 dini hari. Ya. Jadi kalau Kusa itu sama. Jadi sama ya. Kalau kalau untuk Kusa itu sama, 4 tahun. Ya, empat tahun. Apakah ada tugas akhir seperti skripsi atau murni dari UAS saja? Ya, murni dari UAS. Jadi nilai di ijazah antum dan antuna itu dari UAS. Itu dari UAS. Ya, dari UAS. Tidak ada skripsi. Tidak ada tidak ada skripsi. Ya, tidak ada skripsi. Nah, Afwan, waktu daftar kemarin lupa emailnya. Apa akan bermasalah untuk membuat akun ujian besok? Sekarang sekarang mau pakai email yang mana? Kalau kalau apa kalau berarti email yang kedua kan? Coba coba antum daftarkan akun Kusa itu di email kedua, di email yang sekarang, email yang kedua ini. Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Nah, talkhis matkul firqah 2 ada Ustadz. Talkhis matkul firqah 2 ada Ustadz. Kalau kalau untuk firqah 2 talkhis talkhis tafrik ya. Talkhis tafrik itu kemarin Ana belum nemu. Ana belum nemu. Tapi alhamdulillah Ana udah apa namanya? Ana udah apa namanya? Tapi kemarin ada mahasiswi ya, mahasiswi yang yang DM ke Ana itu dia mengikuti mengikuti grup-grup di apa ya namanya ya? Grup-grup matkul ya, grup-grup matkul. Dan di situ ada talsnya. Di situ itu ada talkhisnya. Ana dapat talkhis firqah 2 itu dari mahasiswi tersebut ya. Jadi dia nge-share ke Ana ya, nge-share nge-share ke Ana dari apa namanya? Dari itu grup matkul ya. Kalau untuk firqah 1 itu sudah ada ya talkhisnya ya. Sudah ada talkhisnya. Tapi kalau untuk firqah 2 itu baru ada, baru ada. Atau mungkin Ana yang kurang update ya, mungkin ya. Karena Ana baru nemu ya. Ana baru nemu. Mungkin mungkin di firqah 3 dan firqah 4 juga seperti itu mungkin ya. Jadi di Kusa ini kalau teman-teman tahu ya, itu ada grup matkul ya. Jadi ada grup grup resmi Kusa ya. Terus ada grup angkatan. Grup angkatan itu yang biasa Ana share ya, yang biasa Ana share apa namanya tuh? Rekaman. Itu grup angkatan namanya. Ya, grup angkatan. Kalau grup resmi itu yang biasanya ada info-info, ya, yang biasanya ada info-info. Kemudian di grup angkatan, nah di situ tuh ada grup cabang, ya, grup cabang. Nah, grup cabangnya itu adalah grup matkul. Di grup matkul itu nanti ada apa soal-soal murojaah, kemudian tafrik dan yang lainnya, dan yang lainnya. Dan untuk firqah 2 anak baru nemu ya, anak baru nemu talkhisnya. Nah, insya Allah anak akan share setelah ujian ya, insya Allah ya. Atau mau di share sekarang. Kalau mau di share sekarang nanti nanti ini ya WA apa Japri ya, Japri. Nah, kemudian ada, oh ini banyak sekali.
Ini banyak sekali pertanyaannya. Nah, tadi sampai mana? Ustadz Afan, apakah apakah ini kita bayar atau tidak untuk UASnya? Enggak, gratis, gratis. Anak kan ikut double degree, SUI ekonomi syariah. Katanya SUI itu bayar saat saat ujian-ujian. Anak jadi bingung ini, bayarnya kapan? Takut hutang nantinya. Eh, gini ya, kalau kalau apa kalau kalau double degree, kalau di SUI itu kan berarti kan RPL kan. Itu programnya program sana ya, program pihak SUI. Akan tapi kalau kalau pro kalau program pusat itu enggak ada, itu enggak dipungut biaya sepeser pun. Jadi gratis 1.000.000%, gratis 1.000%, ya. Tapi kalau untuk double degree SUI ekonomi syariah, maka silakan silakan bertanya ke pihak SUI, ya. Jujur kami dari pihak SUNI itu tidak tahu, ya, tidak tahu. Nah, izin bertanya Ustadz, sampai ini pertanyaan sudah tadi ya. Jika jika sudah menjawab semua pertanyaan, langsung bisa dikirim jawabannya atau menunggu waktunya habis, Ustadz? Langsung bisa di end, ya, langsung bisa di end. Kalau nggak salah pilihan end mengerjakan ya, selesai itu intiha. Nanti nanti ada di bawah kiri, ya, di bawah bawah kiri atau bawah kanan ya. Pokoknya setelah soal 25, ya, soal ke-25 itu di situ ada nanti inha inha atau intiha gitu, ya. Nah, di situ adalah selesai mengerjakan UASnya, ya, seperti itu. Eh ini ada salah nulis ya. Awan. Afan Ustadz, misal remedi soalnya beda kan ya sama pas UAS. Sepertinya beda. Sepertinya beda. Akan tapi nggak terlalu jauh lah. Nggak terlalu beda banget. Palingan palingan urutannya, urutannya diacak. Ya, misalkan soal 25, ya kan, 25 soal nih. Soal pertama ditaruh di nomor 5. Soal soal yang kelima ditaruh di nomor pertama. Ya, mungkin nggak terlalu beda lah ya. Nggak terlalu beda. Cuman diganti 1 sampai 3 soal saja. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Dan ingat, oh ya, Anak ingin menegaskan kembali, ya, menegaskan kembali kepada teman-teman sekalian, ya, di angkatan 1445 Hijriah dan 1446 Hijriah, ya. Tolong ya, Ana mohon tolong soal soal ujian tidak boleh direkam, tidak boleh di screenshot. Kalau mau untuk sendiri, kalau mau untuk sendiri, nggak boleh nggak boleh di share, ya, nggak boleh di share karena nanti itu jatuhnya curang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang berbuat curang maka bukan termasuk dari golongan kami. Nanti imbasnya gimana? Nanti imbasnya tuh soal akan diwariskan ke generasi berikutnya. Dan ini anak yang nggak mau, anak nggak mau, ya, anak nggak mau. Nanti orang-orang bakal bakal nganggap sepele, ya. Nanti orang bakal nganggap sepele. Ah, palingan palingan ujiannya sama kayak kemarin. Ini aku ada nih rekamannya. Anak nggak mau seperti itu, ya. Anak nggak mau seperti itu, ya. Anak sudah menyampaikan ya. Anak sudah menyampaikan wa kafa billahi syahida. Allahumma syahad. Ya. Ya Allah saksikanlah, anak sudah menyampaikan kepada antum dan antuna, ya, bahwasanya soal ujian tidak boleh di screenshot atau tidak boleh direkam kecuali untuk konsumsi pribadi. Kalau untuk konsumsi pribadi, anak oke lah, anak kasih rukhsah. Tapi untuk di-share jangan, jangan, ya. Anak pertegas lagi jangan, ya, seperti itu. Nah,
Afan Ustadz, kalau kalau yang ikut SUI, yang program LPL 2 tahun kan SUI bilangnya 1 tahun awal mengikuti ke KUSA dan tahun kedua itu maksudnya bagaimana Ustadz ya? Apa masih ikut apakah masih mengikuti KUSA juga kah? Kalau untuk program SUI, anak kurang tahu ya. Anak kurang tahu. Anak kurang tahu kalau untuk program SUI. Silakan ditanyakan di bagian yang terkait, ya, bagian yang terkait. Nah, batas buat akunnya kapan Ustadz? Kalau akun biasanya itu H-5 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh H-5 nanti akan di-share tutorial. Akan di-share tutorial dari pusat-pusat. Ya. H-5 atau H-3 seperti itu. Ya. Nah, ada berapa soal Ustadz? 25. 25 soal. Nah, sebentar ya. Nah, ini Ana akan share screen tentang gambaran akun KUSA. Ya, tentang gambaran akun KUSA. Nah, ya ini ya, ini adalah ini akun Ana ya, akun Ana yang ada di Kusa ini ya. Di sini bisa antum dan antuna lihat. Ini ada Safhah Ar-Raisiyah ya. Safhah Ar-Raisiyah ini adalah halaman utama ya. Halaman utama di sini antum dan antuna akan eh, mendapatkan informasi tentang Kusa, tentang Malik ya, Ma'had Malik, Ma'had Alimi lil A'immah wal Khutbah ya. Pusat dan Malik itu beda prosedur ya, beda prosedur dan beda program ya, seperti itu. Kemudian di sini ada lauhatu atakum. Lauhatu tahakum itu isinya tentang ya timetable ya, isinya tentang eh, jadwal ya, jadwal atau barnamij atau acara-acara yang ada di pusat. Tapi kalau untuk lauhatu tahakum itu selama anak di Kusa itu tidak ada acara-acara yang penting ya. Tidak ada acara-acara yang melibatkan mahasiswa kecuali kecuali acara yang itu ya, yang apa eh, yang live itu yang biasanya 1 bulan sekali ya. Itu nanti biasanya akan di-share di Lauhatu At-Tahakkum ya, seperti itu. Nah, ya ini ada apa Bamiji ya, apa namanya, acaraku ya. Kemudian ini ada kalender. Nah, ini karena Ana sudah selesai ya. Ini ada kalender di setiap matkulnya ya. Ada kalender di setiap matkulnya. Masya Allah ya, Ana jadi nostalgia. Ya. Nah, di sini ada kalender ya. Ada kalender, ada November tahun 2024 ya. Kita akan kita akan mengerjakannya tanggal 17 hari Ahad. Ya, jadi pekan depan. Ya. Nah, kemudian di sini ada Al-Kuliah. Al-Kuliah ini adalah program-program KUSA, ya, program-program KUSA. Dan ini bisa dilihat ya, Al-Firqah Al-Ula, Al-Firqah As-Saniyah, Al-Firqah As-Sadisah, Al-Firqah Ar-Rabi'ah, ya. Manfaat dari ini apa? Itu nanti kalau misalkan antum dan antuna mau murojaah, itu bisa lewat sini, ya. Jadi ini tinggal tinggal diklik aja ya, Ardul Muqarrar. Nah, kemudian kemudian ini kemudian ini bisa dicek ya. Nah, ini ada watch dan ada information. Kalau kalau misalkan kalau kalau misalkan antum dan antuna ingin ingin murojaah kembali ya, maka bisa di sini. Ya, maka bisa di sini. Nah, ya, jadi ini semuanya ini semuanya itu merupakan merupakan rekaman pelajaran terdahulu.
ya, rekaman pelajaran terdahulu. Jika misalkan antum dan antuna itu pingin apa? Pingin murojaah, maka bisa lewat sini. Bisa lewat bisa lewat sini. Kalau misalkan lagi malas nge-scroll gitu kan. Nah, bisa lewat akun khusus. Kemudian di sini ada at-takdirat, ya, takdirat. Nah, at-takdirat itu adalah nilai-nilai. Nilai-nilai yang antum dan antuna akan dapatkan ketika ketika selesai mengerjakan ujian, ya. Jadi maksudnya tuh masih, jadi misalkan nih antum dan antuna sudah selesai mengerjakan ujian, kemudian antum dan antuna sudah yakin, sudah fix, ya. Nanti kalau misalkan sudah N, ya sudah, jadi pilihannya tuh ada dua. Intiha saja itu selesai mengerjakan ujian. Kalau intihau al kulli itu berarti sudah selesai semuanya. Antum dan antuna sudah fix, sudah nggak perlu diubah, sudah murojaah. Nah, kalau misalkan sudah mengklik intihaul kul, maka itu tidak bisa diulang lagi, tidak bisa kembali ke pertanyaan, dan itu langsung langsung terlihat nilainya di sini. Langsung terlihat nilainya di sini. Ya. Langsung langsung dilihat nilainya di sini. Nah, ya, ini adalah, ya ini nilai-nilai Anda ya. Nggak, nggak terlalu bagus ya. Kemudian ya ini saja ya, apa namanya, untuk apa, untuk webnya ya. Webnya seperti ini saja, dan ini adalah biodata ya. Ini adalah biodata yang nanti antum dan antuna akan tulis, ya, akan tulis. Ini ada nama pertama, nama bapak, kemudian ada email, ada negara, ya, kemudian ada al-mantiqah azaniyah, waktu daerah, waktu daerah, dan waktu daerahnya itu diisi Riyadh ya, atau Asia atau Riyadh, gitu ya. Nah, ya, jadi ini nanti apa, bayanat asyaksiyah ya, bayanat asyaksiyah itu eh, informasi lanjutan, ya, informasi lanjutan. Ya, ini al-mazhab ya. Jadi nanti pas waktu antum dan antuna membuat akun, itu antum dan antuna akan dimintai memilih mazhab, memilih mazhab. Kalau anak memilihnya mazhab Hambali, ya, berarti berarti nanti itu berarti anak ngerjakannya fikihnya fikih Hambali, nggak boleh fikih Syafi'i, seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah TTL ya, tempat tanggal lahir. Ini ya 6 Januari ya, ini ya, 6 Januari 2000. Dan ini ada NIM ya. Ini ada NIM. Kalau NIM ini di sini tertulis yumkinu tarkuhu farighon idza lam ta'rifhu. Boleh tidak diisi. Boleh tidak diisi jika tidak tahu, ya. Kalau anak ini ya NIM-nya 00063 ya. 00063. Itu berarti anak, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah anak murid ke 63. Kalau tidak salah ya. Kan seperti itu. Nanti kalau untuk NIM itu nanti bisa di-scroll di grup Telegram ya. Bisa di-scroll di grup Telegram. Itu nanti ada di Laihatul Makbulin. Ya, ada di apa? Laihatul. Kemudian Apa dia ada nambah jenis, berat? ya, itu gambaran dari, nah, itu gambaran dari apa, itu adalah gambaran dari, nah, itu adalah gambaran dari akun Kusa yang nanti antum dan antona akan buat ya di H-5 atau H-3. Nah, mungkin itu saja dari Ana tentang sosialisasi ya, tentang sosialisasi kali ini ya. Nah, apakah ada pertanyaan?
Silakan yang ingin bertanya. Untuk KKM, ya, untuk KKM itu 50, ya. Untuk KKM itu 50. Jadi kalau misalkan Antum dan Antuna nilainya di bawah 50, itu mengikuti remedi, mengikuti remedi, remedi di bulan Zulqa'dah, ya, di bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah, ya. Pokoknya antara 2 bulan itu, ya, antara 2 bulan itu. Jadi misalkan nih, misalkan ya, kita misalkan mendapatkan nilai Tapi dia 50. nggak bagi layar. Apa namanya? Kalau misalkan dapat nilai 50, itu dianggap dianggap selesai, dianggap lulus oleh KUSA. Ya, jadi 50 itu tidak bisa mengerjakan ujian remedi. Ya, kalau 50 itu tidak bisa mengerjakan ujian remedi. Nah, ini ada pertanyaan, untuk jadwal ujiannya fleksibel, Ustadz. Eh, tadi sudah kita bahas, ya. Kalau untuk ujian itu fleksibel selama 1 hari, selama satu hari, ya, dari jam 11 siang sampai jam 10 pagi hari besok. Itu Antum dan Antuna bisa mengerjakan di 23 jam itu, ya. Kan jam 11 di share nih, ya kan, siang. Antum dan Antuna bisa mengerjakan di malam hari, bisa, ya, asalkan tidak tidak keluar dari jam 10 hari hari besok, ya, seperti itu. Afwan Ustadz, apakah soal remedialnya itu sama seperti soal yang ada di awal ujian? Eh, Tadi sudah kita bahas, ya. Kalau soal remedial itu mungkin 11-12, ya, agak mirip, agak mirip. Cuman mungkin ditukar-tukar posisinya, ya, ditukar-tukar posisinya. Soal pertama di urutan kelima, soal kelima di urutan pertama, ya kan. Kemudian ada beberapa yang diganti, ada beberapa yang diganti. Allah a'lam. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mohon maaf Ustadz, izin izin bertanya, jika tidak mengerjakan ujian pada 1 hari yang telah ditentukan untuk ujian, apakah boleh mengikuti remedial? Ya, boleh mengikuti remedial, ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. KUSA itu akan menganggap Antum dan Antuna DO, ya, atau keluar jika tidak mengerjakan ujian selama satu tahun atau 2 semester. Misalkan, misalkan, ya, di Firqah satu ini, ya kan, di Firqah satu ini, kan nanti kan UAS ganjil. Itu itu ada satu orang yang enggak mengerjakan ujian. Itu masih bisa, itu masih bisa eh, mengikuti semester genap, masih bisa, masih bisa, ya. Nah, kalau semester genap itu tidak mengerjakan UAS dan tidak mengerjakan remedi, maka dia dianggap keluar. Namanya akan dimerahkan nanti di komputer sana. Jadi orang ini dianggap keluar, ya, dianggap selesai, DO lah, dianggap mengundurkan diri. Nah, kalau mau mengikuti, yaitu dari awal. Kalau mau mengikuti dari awal, bikin email lagi, ya kan, bikin akun lagi, seperti itu. Jadi tolong, di apa di tolong tolong diperhatikan, ya, masalah ini. Nah, cek email, belum ada link akun Pusa, belum dikirim, ya? Ya, belum dikirim. Nanti nanti di H-5 kalau nggak salah, ya. H-5 atau H-3. Kalau punya NIM tapi tidak ada nama di Laihatul Makbulin, bagaimana Ustaz? Loh, enggak ada ini. Punya NIM tapi namanya tidak ada di Laihatul Makbulin. Itu bagaimana ceritanya? Kan kan seperti ini, ya. Seperti ini.
pada waktu kita mendaftar, kita tuh pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Ya. Kalau misalkan kita pakai bahasa Indonesia, ya tinggal diketik di pencarian spreadsheet ya, kalau nggak salah ya. Spreadsheet itu misalkan S atau misalkan M. Ya. Eh, Kalau misalkan kita apa kita menggunakan bahasa Arab, maka ketik di pencarian. Biasanya kalau kalau di HP ini kan kalau kita memakai PDF ya, itu kan di atasnya itu ada kayak gambar apa namanya kaca kaca pembesar ya kalau nggak salah ya. Itu kan untuk mencari nama. Itu untuk mencari nama. Maka ketik di situ nama antum dan antuna. Kalau anak kan kalau anak kan ini kan nama anak kan Muhammad Salman Fikri Ramadan ya. Nah, anak ketik sin lam mim. Nah, di situ nanti akan ada namanya ya, seperti itu. Coba itu coba itu saudari ya dicari lagi ya. Itu dahulu nanti itu apa mendaftarnya pakai nama Arab atau Indonesia. Seharusnya ada orang 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 ada nimnya kok. Masa orangnya nggak ada ininya. Ustadz, misal setelah remedi masih rosip, ikut lagi remedinya tahun depan ya? Iya. Eh, bukan remedi sih, bukan remedi, ujian, ujian lagi, ya, ujian lagi. Jadi misal remedi di bulan Zulqa'dah, ya kan? Remedi di bulan Zulqa'dah, itu kan berarti kan sudah 1 tahun kan? Nah, itu nanti itu nanti kan kita ke semester 2, ke tahun kedua, ke Firqah Saniyah. Nah, itu kan ujian kan dibuka untuk semua tahun, untuk semua firqah. Jadi di samping antum mengerjakan UAS akidah, misalkan. Nah, itu nanti antum cari madah yang remedinya tuh masih masih rasid. Nah, antum bisa kerjakan pada waktu ujian tersebut. Ujian di firqah 2. Nanti antum nyari link di firqah 1. Ya, seperti itu. Nah, NIM itu untuk apa, Ustadz? NIM itu untuk eh, ya nomor induk ya, nomor induk mahasiswa, nomor induk mahasiswa. Biasanya kalau kalau di KUSA itu ya NIM ini tidak terlalu pengaruh sih, ya kan? Apalagi tadi di web itu ditulis yumkinu tarkuhu di dalam ta'rifhu, ya boleh tidak diisi kalau tidak tahu NIM-nya. Jadi NIM itu nggak bersifat wajib ya kalau di KUSA ya. Berbeda nanti kalau misalkan antum dan antuna mendaftar di S2 Syifaul Qulub, ilmu Al-Qur'an. Itu NIM wajib di situ. NIM wajib di, di dimasukkan ketika mendaftar. Nah, Afwan Ustadz, seumpamanya di pertengahan semester kita ingin mengajukan keluar dari KUSA. Bagaimana Ustadz? Apakah ada ketentuannya? Kalau untuk keluar dari KUSA itu ya nggak ada ketentuannya sih. Ya tinggal udah selesai. Apa namanya tidak tidak ini aja, tidak berkontribusi, tidak berkontribusi. Jadi ya kalau mau keluar ya tinggal keluar seperti itu. Ya, ya kalau kalau ingin keluar atau cuti itu ya sudah tinggal tinggal ini aja, eh, tinggal get out. Ya tinggal tinggal ini aja, tinggalkan aja ya seperti itu. jadi jadi tidak ada ketentuan khusus, ya tidak ada ketentuan khusus, ya seperti yang Anda bicarakan tadi ya. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang dia itu tidak mengerjakan UAS selama 1 tahun, selama 2 semester, dan juga tidak mengerjakan remedi, maka dia dianggap keluar,
dia dianggap mengundurkan diri. Namanya nanti akan diberi tanda merah di komputer pulsa pusat. Ya, seperti itu. Biasanya remedial berapa kali ya Ustadz? Remedial dilakukan sekali setahun. Sekali setahun. Adapun untuk madah ya, adapun untuk madahnya itu sesuai dengan madah yang remedi. Pak paham ya maksudnya ya? Jadi misalkan ada mahasiswa yang dia mengerjakan dari delapan pelajaran ini yang remedi 3. Ya berarti nanti tiga, tiga matkul itu yang dikerjakan pada waktu remedi. Ya, seperti itu. Adapun 5 ini yang lulus itu tidak tidak di tidak dikerjakan di remedi ya. Jadi tidak ada istilahnya islahun natijah, memperbaiki nilai itu tidak ada istilahnya ya. Seperti itu ya. Biasanya nilai apa ini? Berarti kalau tidak punya NIM tetap bisa mengerjakan ujian ya Ustaz? Iya bisa. Bisa. Asalkan apa tadi? Kan kan berarti kan ujiannya di web ya. Ujiannya di web. Itu berarti antum dan antuna harus masuk lewat username dan password. Username dan password. Kalau sudah masuk ke web pakai username dan password itu tidak memerlukan NIM, tidak memerlukan NIM. Ya, seperti itu. Nah, biasanya nilai ujian nanti di-share-nya kapan, Ustaz? Nilai ujian itu setelah setelah antum dan antuna selesai mengerjakan ujian. Itu nanti akan langsung muncul nilainya. Nanti ya, tadi ya di kolom takdirat ini, ya, Ana share screen lagi. Ya. Nah ini di kolom ini ya, di kolom di kolom at-takdirat, ya. At-takdirat ini adalah kumpulan nilai-nilai, ya, kumpulan nilai-nilai. Jadi nanti nilainya itu akan langsung keluar di sini, ya, di Kuliatul Ulum Asy'ariyah wal Arabiyah Al-Firqah Al-Ula. Al-Firqah Al-Ula. Ya, seperti itu. Jadi setelah setelah selesai mengerjakan ujian, itu nanti nilainya langsung muncul. Ya, nilainya langsung muncul. Nah, Ustaz, kalau kalau salah nama saat pendaftaran awal, apakah bisa diubah di saat website nanti? Bisa, bisa. Nanti nanti eh, nanti ah, nanti bisa dirubah di ini ya, di mana di ini tahrir tahrir al-malaf asyaksi ya, tahrir al-malaf asyaksi. Ini ya di sini ya, al-ism al-awal, al-ismul ab al-thalathiyah ya, seperti itu. Iya, kalau kalau tidak salah bisa bisa di ini ya, bisa dirubah kalau tidak salah. Rosip kalau nilainya mulai berapa Ustadz? 50 ke bawah. 50 ke bawah ya. Jadi 42, 48 itu itu remedi. Itu itu remedi ya, seperti itu. Nah, oh, kalau nama tidak ada di laihatu makbulin apakah bisa mengerjakan Ustadz? Bisa enggak ya? Eh, coba coba ini dulu ya, apa bikin bikin akun dulu ya. Bikin akun dulu bisa apa enggak? Kalau bisa ya berarti bisa mengerjakan ujian. Tapi kalau enggak bisa berarti berarti nggak bisa mengerjakan ujian ya, karena nama-nama yang di laihatul makbulin itu adalah nama-nama yang lolos untuk apa namanya, untuk mendaftar di KUSA ya, untuk mengikuti program KUSA ya, seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan? Nah, satu satu pertanyaan lagi. Tapi kalau punya NIM bagaimana Ustaz? Ya itu nanti apa bikin bikin ini aja dulu, bikin akun aja dulu ya, bikin akun aja dulu. Kalau misalkan akunnya itu jadi ya, maka maka berarti nanti
termasuk orang-orang yang makbul, ya, termasuk orang-orang yang makbul. Jadi nanti apa solusinya nanti, ya, solusinya nanti. Terus itu eh, pembuatan akun. Kalau akun anti jadi, ya berarti anti makbul, bulah, ya. Tapi kalau misalkan akun anti enggak jadi, ya berarti anti bukan bukan yang makbulah, ya seperti itu. Nah, ya sudah selesai ya, sudah selesai ya pertemuan kali ini ya, pertemuan kali ini, insya Allah sudah selesai. Nanti akan di-share link ujian untuk semester genap ini, semester ganjil ini di tanggal 17 November, ya. Adapun adapun untuk pertanyaan 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 lainnya itu nanti bisa ditanyakan di grup Hima, ya, di grup Hima. Nanti insya Allah akan Ana jawab, ya. Nah, eh, akhirul kalam, ya, syukron. Ana mengucapkan terima kasih kepada antum dan antuna yang sudah hadir di majelis Zoom ini untuk sosialisasi apa namanya ujian, ya. Syukron ala husni istima'ikum wah timamikum, ya, wa barakallahu fikum wa sahhalallahu umurakum jami'ah, ya. Semoga ya dengan sosialisasi ini bisa menambah semangat, bisa menambah informasi, ya, kepada kita tentang pusat Mesir ini, ya, seperti itu ya. Dan ma'akumun najah, ya, semoga berhasil dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan dan memudahkan ujian antum dan antuna nanti di 17 November. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjadikan ilmu kita bermanfaat bagi kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ana mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan. Ana kembalikan ke Ustadz Iqbal. Nah, tafadhol Ustadz. Baik, setelah usai sesi sosialisasi, ya, secara inti sosialisasi ujian Pulsa Indonesia, marilah kita tutup dengan doa kafaratil majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.